Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang berbahagia, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami hayati, imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Kata Tuhan Yesus, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 dengan judul santapan harian, Hidup yang layak di hadapan Tuhan. Keluarga Kristen yang terkasih, ada orang yang menganggap hidup ini sulit, jangan lagi dibuat menjadi lebih sulit. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa hidup ini sebenarnya sederhana. Nikmati hidup ini apa adanya dan jangan merasa susah. Benar tidaknya pandangan ini tergantung bagaimana orang memahaminya. Jika orang memahami hidup ini sebagai beban, maka ia akan terus terbeban dengan banyak masalah. Jika orang memahami hidup ini seperti air yang mengalir, maka ia akan menjadi orang yang penurut dan bukan tipe orang yang pembangkang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, jika orang memahami hidup ini sebagai berkat dari Allah, maka semua hal yang ia jalani adalah ungkapan syukur karena berkat dari Tuhan. Tanpa sadar, sebenarnya kita sementara berusaha menjadi layak di tengah lingkungan tempat kita hidup. Kita ingin dikasihi, dihargai,
dihormati, kaya, bahkan berkuasa, dan tentunya bahagia. Memang demikian adanya tujuan hidup ini, meski kita tahu bahwa segala yang dimiliki di dunia tidak akan kekal. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang terkasih, seluruh standar kehidupan itu tak akan ada artinya bila hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak berkenan kepadanya. Rasul Paulus menekankan bahwa untuk memelihara hidup yang layak di hadapan Tuhan, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, kita harus berdoa meminta hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Yang kedua, mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan yang ketiga, kita harus tahu mengucap syukur. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hikmat dan pengertian akan menuntun kita untuk bertindak, sehingga jika ada persoalan, maka kita akan mampu menghadapinya dengan tekun dan sabar. Dengan begitu, maka hidup ini menjadi hidup yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, jadi apakah kita harus memilih susah atau senang dalam menjalani hidup ini? Bukan kedua-duanya, melainkan hidup yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Ya Tuhan, berilah roh hikmat dan pengertian yang benar, agar kami mampu menghadapi berbagai tantangan hidup ini dengan tekun dan sabar. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin.